Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita yaitu pada mata kuliah perencanaan pengajaran. Materi yang akan kita diskusikan bersama-sama pada hari ini adalah mengenai manajemen dan administrasi sekolah. Kita sebagai pendidik dan tentunya juga Anda sebagai calon pendidik ya, untuk teman-teman mahasiswa kelas B angkatan 2022 pendidikan akuntansi, Anda sebagai lulusan yang diharapkan menjadi seorang pendidik tentunya juga perlu mengetahui bagaimana mengelola dan administrasi pendidikan. Nah, ada beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama adalah ada administrasi pendidikan, kemudian manajemen pendidikan, fungsi manajemen dan administrasi pendidikan, serta ruang lingkup dari administrasi kependidikan. Nah, salah satu yang biasanya memang dilakukan oleh sebagai seorang pendidik adalah bagaimana melakukan administrasi minimal berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Ya, apakah itu berkaitan dengan analisis silabus, kemudian penyusunan RPP, penentuan KKM, menentukan media alat pembelajaran, kemudian juga membuat kisi-kisi soal dan alat evaluasi. Itu adalah merupakan bagian daripada administrasi yang harus juga kita siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen dan administrasi pendidikan yang diampu oleh dosen Bu Prof. Dr. Siti Nurjana, SE, MSI. Selanjutnya, eh, kami terdiri dari saya sendiri, Mesia Sintia Sihaan, yang akan memandu presentasi kali ini sebagai moderator. Dan yang kedua ada rekan saya, Rahma Aulia. Dan yang terakhir ada Salsabira Safia Riyad. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai administrasi pendidikan. Yang kedua ada manajemen pendidikan. Yang ketiga ada fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen dan administrasi pendidikan. Yang keempat ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Dan yang terakhir ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera. Topik pertama yang akan kita bahas ini adalah administrasi pendidikannya itu sendiri. Next. Sebentar, jumlah betul hanya 28 kelas? Jumlahnya 31 Ibu, yang lain Oh, ya. masuk. Berarti memang kelas kecil ya, biasanya kan 40, 30, oke, baik. Ya, tadi mohon maaf saya terlambat. Silahkan dilanjut nih untuk kelompok yang pertama ya, yang kemarin yang tentang perencanaan pengajaran di ruang kelas ya, dengan Ibu Ati. Oke, silakan dilanjut. Baik teman-teman, membahas administrasi pendidikan, kita tuh harus tahu dulu apa itu administrasi sendiri. Nah, administrasi ini merupakan melayani, mengarahkan suatu organisasi secara intensif untuk mencapai tujuannya. Jadi, administrasi itu merupakan keseluruhan dari proses kerja antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, kalau bisa teman-teman paham itu, administrasi itu sebagai suatu bentuk kerjasama yang diajukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang berdaya guna dan berhasil guna. Next. Nah, selanjutnya
Apa itu pengertian administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan adalah suatu proses kerjasama oleh sejumlah orang yang memanfaatkan semua sumber dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Jadi, perlu dicatat bahwa semua sekolah itu berfungsi sebagai pemasok kegiatan pembelajaran dengan penekanan pada layanan pembelajaran. Sedangkan subjek dari administrasi pendidikan ini sendiri berpusat pada kegiatan manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai layanan terhadap kebutuhan sekolah. Next. Nah, selanjutnya ini manajemen pendidikan. Next. Definisi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan secara teori merupakan bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan, yang dimana manajemen pendidikan sendiri adalah untuk mengintegrasikan peran semua sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan dalam konteks sosial tertentu. Jadi, manajemen pendidikan ini secara teori memang merupakan bentuk penerapan dari antara manajemen dan juga administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan semua sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. So, next. Nah, selanjutnya ada 7 objek apa saja yang ada di dalam manajemen pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah MEN. MEN ini adalah komponen yang terpenting dan harus dikontrol dalam manajemen pendidikan. Pengelolaan yang biasanya dilakukan dengan melihat apa yang akan menjadi keahlian dari orang tersebut. Yang kedua itu adalah money. Money atau uang dirancang untuk menangani dan mengelola keuangan atau pembiayaan secara efisien, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga ada materials. Materials atau bahan materi merupakan komponen penting dari manajemen pendidikan itu sendiri, karena dalam pembuatan kurikulum yang berisi prinsip-prinsip dasar untuk mentransfer pengetahuan guru-guru kepada siswa atau siswa-siswanya. Yang keempat ada metode. Pengelolaan metode juga penting karena seorang guru di suatu sekolah itu tidak akan selalu mengajar dengan cara yang sama seperti guru di sekolah lainnya, tergantung pada tingkat kesiapan siswa yang akan diajarnya. Yang kelima ada machines. Penggunaan mesin bertujuan untuk dapat mengelola mesin-mesin yang digunakan dalam memproses belajar mengajar yang akan digunakan semaksimal mungkin. Karena dalam mengelola mesin biasanya orang-orang berarti mengerti bagaimana cara merawat mesin tersebut. Nah, selanjutnya ada market. Salah satu faktor yang mempengaruhi ukuran sekolah itu adalah market atau pasar. Jadi sekolah itu dibangun itu harus ada persetujuan dari masyarakat. Apakah masyarakat ini ingin menyekolahkan anak-anaknya atau tidak? Nah, yang terakhir ada minutes. Karena anak-anak tersebut memiliki waktu belajar yang relatif sedikit di sekolah, jadi pengelolaan waktu menit itu perlu dikelola dengan baik agar waktu belajar mengajar lebih efektif. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai fungsi manajemen dan administrasi dari pendidikan. Oke, next. Nah, di sini ada 4 fungsi manajemen dan administrasi pendidikan, yaitu yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat adalah controlling. Oke, next. Nah, apa saja sih yang dibahas dalam planning, organizing, actuating, dan controlling? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini adalah pertama planning. Planning atau lebih dikenal sebagai perencanaan adalah rancangan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Begitu pula dengan pendidikan. Pendidikan membutuhkan suatu perencanaan yang matang dan dibuat sebaik mungkin agar dapat berjalan dengan
maksimal dan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan dari pendidikan itu sendiri dan menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus dipertimbangkan dengan matang dan tidak boleh dibuat secara semena-mena. Nah, fungsi perencanaan ini mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, kemudian diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan, kemudian ada penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian dari tujuan tersebut. Nah, contoh dari perencanaan pendidikan adalah perencanaan dalam menentukan kurikulum, perencanaan dalam membuat suatu kebijakan dalam sekolah, perencanaan dalam menentukan metode pembelajaran. Oke, kemudian yang kedua adalah organizing. Nah, organizing atau pengorganisasian adalah suatu proses menyusun dan membagi tugas serta tanggung jawab kepada masing-masing individu dalam suatu lingkup organisasi berdasarkan unit dan fungsinya masing-masing. Pengorganisasian ini dapat berupa pengelolaan personil, sarana prasarana, distribusi tugas, struktur yang terwujud dalam suatu badan yang integral. Nah, pengorganisasian sangat diperlukan dalam membangun hubungan dan interaksi yang baik dalam lingkungan sekolah, baik itu interaksi antara pemerintah dengan satuan pendidikan, kepala sekolah dengan guru, guru dengan staf, serta guru dengan peserta didik, dan memastikan bahwa seluruh tanggung jawab dan wewenang dapat dijalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah actuating. Nah, actuating atau aksi adalah suatu usaha untuk menggerakkan seluruh anggota dalam suatu organisasi ataupun lembaga agar mereka bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, tentunya actuating ini sangat penting dalam pendidikan karena ini sebagai bentuk koordinasi dan aksi yang harus dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya, apa yang telah pemerintah rancang dan perlu untuk direalisasikan, maka sekolah harus melaksanakannya. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu ada controlling. Controlling atau pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan apakah kegiatan operasional di lapangan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau belum. Nah, tentunya dengan adanya controlling, maka pemerintah dapat melihat bagaimana sekolah telah melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Guru memastikan apakah muridnya memahami apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran ataupun tidak. Memastikan staf sekolah apakah telah membuat administrasi dan mengelola administrasi sekolah dengan tepat. Kemudian, hal ini akan berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan, melakukan bimbingan dalam rangka peningkatan kemampuan kerja, memperoleh umpan balik, dan untuk mengukur seberapa jauh tujuan telah tercapai. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Next. Oke, di sini yang pertama ada administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan sedemikian rupa serta pembinaan secara berulang terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Administrasi peserta didik ini juga dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas administrasi yang berhubungan dengan calon siswa maupun dengan alumni. Kegiatan ini dapat berupa persiapan penerimaan peserta didik baru, kemudian pengelompokan jurusan, program bimbingan dan penyuluhan, masalah kehadiran, kemajuan akademik, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pengelolaan ini dilakukan sampai siswa tamat dari sekolah ataupun meninggalkan sekolah karena alasan-alasan tertentu. Administrasi peserta didik ini mencakup kegiatan peserta didik di dalam lingkungan kelas maupun di luar lingkungan kelas. Oke, next. Nah, di sini adalah terdapat beberapa contoh dari kegiatan peserta didik di dalam lingkungan kelas, yaitu yang pertama ada
pengelolaan kelas, yang kedua ada interaksi belajar mengajar yang positif, kemudian perhatian guru terhadap dinamika kelompok belajar agar seluruh peserta didik dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu ada pemberian pengajaran remedial bagi peserta didik yang memerlukannya. Yang kelima ada pelaksanaan presensi secara kontinu. Keenam, perhatian terhadap pelaksanaan tata tertib di kelas. Yang ketujuh ada pelaksanaan jadwal pelajaran secara tertib. Yang kedelapan ada pembentukan pengurusan kelas dan pengorganisasian kelas. Kesembilan ada penyediaan alat atau media belajar sesuai kebutuhannya dan penyediaan alat atau bahan penunjang belajar lainnya. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa contoh kegiatan peserta didik di luar lingkungan kelas, yaitu yang pertama ada penerimaan peserta didik baru berdasarkan nilai EBTANAS murni atau NEM, yang kedua ada pencatatan peserta didik baru dalam buku induk dan buku Klepper, yang ketiga yaitu ada pembinaan peserta didik dan pembinaan kesejahteraan peserta didik, yang keempat ada pembagian kartu anggota OSIS beserta tata tertib sekolah yang harus ditaati dan keterangan sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Kemudian yang kelima yaitu ada pembinaan peserta didik dan pembinaan kesejahteraan peserta didik. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada administrasi personalia. Nah, administrasi personel adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja untuk melakukan pembinaan secara kontinu kepada para pegawai sekolah. Tujuan dari administrasi personel ini adalah untuk membantu ataupun menunjang para pegawai sekolah agar bekerja dengan aktif dalam menjalankan tugasnya sehingga kegiatan-kegiatan di dalam sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Oke, next. Oke, di sini administrasi personalia mencakup ada administrasi personalia bagian tata usaha atau TU. Nah, tata usaha di sekolah memiliki peranan penting dalam terlaksananya semua kegiatan di sebuah sekolah. Bagian tata usaha inilah yang mengatur dan mengurus hampir seluruh kegiatan dari sebuah sekolah, mulai dari kegiatan penerimaan siswa baru hingga kegiatan pada keseluruhan siswa. Administrasi bagian tata usaha mempunyai kegiatan seperti berikut. Yang pertama adalah mengurus mengenai organisasi dan struktur tata usaha, mengurus anggaran belanja keuangan sekolah, kemudian mengurus masalah kepegawaian dan personalia di sekolah, mengurus keuangan dan pembukuan sekolah, serta mengurus masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapot, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu di sini ada administrasi personalia bidang kepegawaian dan guru. Nah, pegawai dalam suatu sekolah adalah semua individu yang bergabung dalam kerjasama pada suatu sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan pendidikan. Mereka itu terdiri dari kepala sekolah sampai kepada pesuruh sekolah ataupun OB. Nah, dalam tiap kelompok diperlukan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab serta hubungan kerja yang jelas. Guru adalah personal pendidikan yang paling sering berinteraksi langsung dengan peserta didik, yang berperan besar terhadap kemajuan peserta didik, bahkan kualitas sekolah juga dipengaruhi oleh guru yang berada di dalamnya. Guru sendiri harus memenuhi standar kompetensi kelayakan mengajar yang telah ditentukan, sehingga kualitas dan produktivitas guru harus mampu memperlihatkan keprofesionalan yang bermutu, sehingga guru tidak hanya sekedar menjalankan kegiatan belajar dan mengajar sebagai rutinitas untuk menggugurkan kewajibannya, melainkan lebih sebagai untuk memastikan tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Oke, selanjutnya di sini adalah administrasi personalia bidang murid atau siswa. Nah, bidang ini merupakan layanan yang memusatkan pada perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai siswa itu matang di sekolah. Kemudian administrasi personalia bidang murid atau siswa ini tidak hanya mengurus
mengurus kegiatan pencatatan mengenai peserta didik saja, melainkan juga meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pertumbuhan. Nah, di sini administrasi murid itu meliputi beberapa. Yang pertama itu yaitu organisasi perkumpulan murid, kemudian masalah dan kesejahteraan murid. Yang ketiga ada penilaian dan pengukuran kemajuan murid, serta bimbingan penyuluhan bagi murid-murid. Nah, dalam administrasi personalia ini juga melakukan rekrutmen ataupun penerimaan terhadap peserta didik di sebuah lembaga pendidikan. Nah, penerimaan siswa ini merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada siswa yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada administrasi kurikulum. Nah, kurikulum ini sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi, kurikulum ini terdiri dari aturan bagaimana proses belajar mengajar harus dilakukan, termasuk desain dan spesifikasi konten dan sumber daya instruksional. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum berfungsi sebagai panduan untuk proses pendidikan di bidang pendidikan. Nah, makanya ini sebagai dampaknya program pendidikan telah berkembang dengan cepat sebagai hasilnya. Maka itu diperlukannya pengelolaan fungsi kurikulum secara baik dan benar di bidang pendidikan, maka diperlukan prosedur manajemen yang biasa kita kenal yaitu administrasi pendidikan. Nah, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah proses mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan dengan cermat yang melibatkan lingkungan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Jadi, tanggung jawab utama dari kepala sekolah adalah memastikan bahwa siswa menerima pengajaran berkualitas, karena kegiatan belajar dan mengajar adalah penekanan utama dari manajemen atau administrasi pendidikan itu sendiri. Intinya, upaya dan kegiatan sekolah atau lembaga pendidikan terus-menerus akan diarahkan pada keberhasilan proses belajar dan mengajar itu sendiri. Next. Selanjutnya ada proses administrasi kurikulum. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan kurikulum yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional ini seperti perencanaan program dan pengembangan kurikulum, dan juga membuat pedoman teknis pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Nah, yang kedua ada pelaksanaan. Berikut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para pendidik dalam pelaksanaan kurikulum di kelas, itu seperti pengembangan jadwal mengajar semester, membuat penyusunan persiapan mengajar, pelaksanaan KBM-nya itu sendiri, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat kokurikuler dan juga ekstrakurikuler. Yang ketiga ada pengawasan. Nah, pengawasan atau pengembangan kurikulum, pembuatan pedoman kurikulum ini terdiri dari latar belakang termasuk filosofi dan juga tujuan lembaga pendidikan yang dituju, mata pelajaran logis, studi atau kursus, dan juga struktur organisasi konten mata pelajaran. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi. Pengumpulan dan pertimbangan data adalah proses berkelanjutan yang digunakan dalam evaluasi dengan tujuan perbaikan sistem. Jadi pengembangan kurikulum ini memerlukan peninjauan yang matang. Nah, evaluasi ini dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan bukti yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Next. Peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, guru itu berperan sebagai menerapkan kurikulum yang ada atau implementer.
Dalam menjalankan perannya, guru hanya menerima kebijakan pengembangan kurikulum. Guru tidak memiliki ruang untuk menentukan isi kurikulum atau mengidentifikasi tujuan kurikulum. Yang kedua ada adapters. Peran guru tidak hanya mengimplementasikan kurikulum, tetapi juga menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga ada developers. Guru memiliki kewenangan untuk merancang kurikulum. Jadi, guru itu tidak hanya dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan diajarkan, tetapi juga strategi apa saja yang harus dikembangkan dan bagaimana mengukur keberhasilan siswa-siswanya. Yang terakhir ada researchers, yaitu peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab profesional guru yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sebagai seorang guru. Jadi dalam praktiknya peneliti guru bertanggung jawab untuk memeriksa berbagai komponen kurikulum. Next. Administrasi sarana dan prasarana. Administrasi prasarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai atau ready of use dalam PBM sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Next. Nah, sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri, kalau sarana pendidikan itu peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan, yaitu seperti gedung, ruang kelas, meja, alat, dan sumber belajar lainnya. Sedangkan prasarana ini mengacu pada struktur yang secara tidak langsung itu menunjang jalannya proses pendidikan, seperti taman sekolah, akses jalan ke sekolah, halaman, yang pokoknya yang tidak langsung membantu dalam proses pembelajaran mengajar. Next. Administrasi biaya pendidikan, yaitu pengelolaan pendidikan yang mengacu pada pengelolaan dana pendidikan mulai dari tingkat perencanaan untuk mengukur efektivitas biaya proses pendidikan. Hal ini mengacu pada tanggung jawab pengelolaan, pengalokasian, dan penggunaan dana SPP, DPP, dan sumber keuangan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah mengenai administrasi tata laksana. Administrasi tata laksana merupakan kegiatan mencatat, menyimpan, menggandakan, mengolah, dan mengirim benda-benda tertulis serta warkat yang pada hakikatnya mendukung garapan administrasi sekolah pendidikan. Selanjutnya yaitu saya akan bahas mengenai manajemen peserta didik. Pada dasarnya, manajemen ini merupakan hal yang paling penting bagi seluruh siswa, dikarenakan semua kegiatan yang ada di sekolah pada akhirnya akan berfokus kepada siswa atau peserta didik untuk membantu mengembangkan dirinya dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, tujuan dari manajemen peserta didik ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik yang sudah dimiliki oleh masing-masing siswa, menyalurkan minat dan bakat mereka masing-masing. Diharapkan para siswa dapat mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan hidup mereka yang akan datang dan dapat mencapai cita-cita mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan jantungnya seluruh pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, maka pendidikan akan sulit untuk dijalankan, bahkan tidak bisa untuk dijalankan. Maka dari itu, kita perlu mengetahui apa itu manajemen kurikulum. Nah, perencanaan merupakan langkah awal sebelum masuk melakukan fungsi manajemen lainnya. Program yang baik termasuk rencana pelajaran terdiri dari 5 elemen, termasuk yang pertama tujuan yang jelas, yang kedua komprehensif tetapi jelas bagi karyawan dan anggota organisasi, yang ketiga hierarki program yang berfokus pada bidang yang paling penting, yang keempat ekonomis dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan layak memungkinkan adanya perubahan.
Oke, teman-teman, kita sampai ke akhir yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang kami rangkum dari seluruh PPT kami pada hari ini yaitu manajemen dan administrasi pendidikan adalah bidang yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, manajemen pendidikan melibatkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan semua kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Administrasi pendidikan di sisi lain melibatkan tugas-tugas administratif seperti pengelolaan sumber daya, pengawasan staf, dan pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Manajemen dan administrasi pendidikan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan dan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan efektif. Manajemen dan administrasi pendidikan harus dilakukan dengan baik agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara lancar dan efektif. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami hari ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh segera untuk ditanyakan. Terima kasih. Baik, sudah semua, silakan diberikan abad. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, saya SS ya. Itu yang ketiga. Slide 1 dulu. 1, 2, 3. Ya, sesekali nanti dibuatkan backgroundnya biar sama. Oke, baik Bu. Halaman kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, ada yang nggak bisa mungkin terkendala yaitu Linda Gaming Room, dan yang lainnya ada yang di kamar, ada yang di luaran ya. Oke, baiklah. Alhamdulillah kalian kondisi sehat walafiat. Semoga dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan ya tentu memberikan makna manfaat ya diri maupun keluarga dan juga negara bangsa yang harus kita doa. Silakan ditutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin? Oke, baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih sampai di sini ya. Semoga kalian tetap sehat walafiat ya, selalu bersih-bersih diri dan juga bersih-bersih hati gitu ya. Selalu happy dan sehat dalam menjalani kehidupan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, baik, sama-sama.